Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video Tata kali ini. Sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Inna hamdalillah namatuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Mayahdillahu fama mudhillalah wa mayudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan kali ini Tata akan berbagi ilmu tentang tafsir surah An-Nas, yaitu karangan Ibnu Katsir. Surat An-Nas ini tuh ada 6 ayat dan turun sesudah surat Al-Falaq. Sebelumnya ngaji dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, kesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ketiga ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu merupakan sebagian dari ayat-ayat atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rububiyah atau Tuhan, sifat al-muluk raja, dan sifat uluhiyah yaitu yang disembah. Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang memilikinya dan yang disembah oleh semuanya, oleh semua orang di dunia ini. Maka segala sesuatu itu adalah makhluk yang diciptakannya dan miliknya serta menjadi hambanya. Jadi semua makhluk itu adalah hamba dari Allah, dan orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonnya itu menyebutkan sifat-sifat tersebut agar dihindarkan dari kejahatan godaan yang bersembunyi. Siapakah yang bersembunyi? Yaitu setan yang selalu mendampingi manusia. Karena sesungguhnya tiada seorang manusia pun itu melainkan didampingi oleh korin. Korin itu adalah pendamping dari golongan setan atau dari kalangan setan yang menghiasi perbuatan-perbuatan fahisyah sehingga kelihatan bagus olehnya. Jadi seorang manusia itu membawa korinnya masing-masing. Korin itu adalah setan yang dikasih Allah sama kita, yaitu pendamping hidup kita atau korin. Dan setan itu juga tidak segan-segan mencurahkan segala kemampuannya untuk menggoda, menyesatkan melalui bisikan dan godaannya. Dan orang yang terhindar dari bisikannya hanyalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Dan di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad waqul bi qarinuh." Tiada seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan terhadapnya korin, teman setan yang mendampinginya. Mereka bertanya, "Juga termasuk engkau ya Rasulullah?" Beliau Sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am illa anna Allah a'anani alaih fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Ya, hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya ia masuk Islam, maka ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan. Jadi korinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang tercinta itu memiliki korin, dan korinnya itu sudah masuk Islam dan tidak akan tergoda. Nabi itu tidak akan tergoda melakukan keburukan. Makanya
Nabi selalu melakukan kebaikan karena korinnya atau setan pendampingnya udah masuk Islam, kayak gitu. Dan di dalam kitab Sahihun disebutkan dari Anas tentang kisah kunjungan Safiyah kepada Nabi Muhammad yang sedang iktikaf. Lalu beliau keluar bersamanya di malam hari untuk menghantarkannya pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersua dengan dua orang laki-laki dari kalangan Ansor. Di saat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergegaslah keduanya pergi dengan cepat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala rislikuma innaha Safiyu. Ala rislikuma innaha Safiyatu binti Huyai." Perlahan-lahanlah kamu berdua, sesungguhnya ia adalah Safiyah binti Huyain. Maka keduanya berkata, "Subhanallah ya Rasulullah." Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darahnya. Dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu prasangka buruk ke dalam hati kamu berdua." Kayak gitu. Jadi setan itu mengalir ke dalam tubuh kita, ke aliran darah kita. Jadi kalau misal Nabi kan korinnya atau setannya udah masuk Islam, kalau kita kan belum. Jadi harus berzikir, atau kalau kita mengingat Allah selalu, itu korin kita itu mengecil. Jadi kalau kita ingat Allah, maka korin atau setan itu mengecil dan kalah akan kebaikan. Kan ada bisikan baik dan bisikan buruk. Kalau korin kan membisikkan yang buruk, nah setan itu. Tapi kalau kita itu, hati kita yang bersih, sebenarnya kita itu bersih karena ada bisikan dari setan atau korin. Maka ada bisikan, dan kalau korin itu kan setan yang membisikkan. Kalau hati kita bersih, nanti korinnya mengecil. Kalau dengan mengingat Allah, maka banyak-banyak mengingat Allah dengan zikir, sholat, mendengarkan ceramah, mendengarkan Al-Quran kayak gitu, insya Allah korinnya mengecil. Dan kalau udah mengecil, tidak akan bisa diganggu. Insya Allah akan menjadi manusia yang soleh atau solehah. Ini tafsir dari surat Anas dari karangan Ibnu Katsir. Jadi nanti ini part 1. Oke? Part 1-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bye. Part 1.